Kakak lagi di luar negeri ya? Kuliah beasiswa apa kak? Kasih tau dong kak caranya biar bisa lolos juga kayak kakak. Hai guys, welcome back to Zona Zuma, zonanya si Zumarovski. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, atau share juga ke teman-teman yang kira-kira punya motivasi untuk kuliah ke luar negeri. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan gue Zuma atau Zumaro. Gue sedang berada di Korea Selatan untuk menempuh pendidikan S3 gue di POSTECH, Pohang University of Science and Technology, di jurusan Advanced Nuclear Engineering atau Teknik Nuklir Lanjutan. Namun, pada saat ini gue berada di Suncheon, kota kecil di Korea Selatan, untuk mendapatkan pendidikan selama 1 tahun sampai nanti Agustus 2021, kursus bahasa Korea. Nah, setelah kemarin gue masuk di salah satu koran di Bangka Belitung tentang kisah gue mendapatkan beasiswa S3 ke Korea Selatan, gue banyak banget dapat DM di IG, di Instagram ataupun di Facebook nanyain tentang gimana sih kakak bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Karena gue juga dari S2 itu sudah mendapatkan beasiswa di luar negeri. S2 gue itu dari Warsaw University of Technology di jurusan Nuclear Power Engineering. Itu gue dapat beasiswa Ignacio Pacific Scholarship dari pemerintah Polandia. Di kesempatan kali ini gue pengen banget cerita ke teman-teman gimana gue bisa lolos dengan beasiswa ke luar negeri dengan tips dan trik ala gue. Jadi kalau teman-teman nanti mikirnya wah nggak lengkap nih kak, mohon maaf karena dari apa yang gue lakukan selama gue mendaftar S2 dan S3 di luar negeri, ini yang gue lakukan seperti itu. Kalau seandainya nanti teman-teman merasa kurang, banyak banget YouTuber lain yang mengupas tuntas gimana cara mereka bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Oke? So, langsung aja ke yang pertama adalah penguasaan bahasa asing. Nah, bahasa asing ini gue bagi menjadi dua. Bahasa asing internasional, yakni bahasa Inggris, dan juga bahasa asing yang diakui di negara tersebut. Seperti itu. Untuk bahasa asing internasional, bahasa Inggris, tentu teman-teman banyak banget yang berpikir bahwa oh gue nggak bisa nih bahasa Inggris, pasti nggak lolos. Ya, benar. Kalau seandainya teman-teman nggak mumpuni dalam bahasa Inggris dan tidak memenuhi syarat, tentu teman-teman nggak bisa lolos beasiswa dong ke luar negeri. Dan juga untuk cultural exchange atau nanti beradaptasi di negara tersebut, teman-teman akan merasa kesulitan karena bahasa atau komunikasi adalah salah satu hal yang bisa buat kita survive seperti itu. Jadi kalau teman-teman tidak menguasai bahasa Inggris, teman-teman bisa pilih negara-negara yang tidak tidak menginginkan kemampuan bahasa Inggris yang lebih seperti itu. Kalau teman-teman pilih yang speaking countries-nya dengan bahasa Inggris seperti USA, Kanada, Australia atau Inggris, Selandia Baru, tentu hal yang diinginkan pertama adalah kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni dan juga levelnya itu udah cukup advance seperti itu. Untuk IELTS biasanya mereka minta 7 atau even 7,5. Tapi kalau teman-teman pilih negara-negara yang kira-kira tidak dalam kesehariannya menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa mendapatkan sedikit kelonggaran untuk bisa lolos di bahasa Inggris tersebut. Contohnya di Korea Selatan dengan IELTS 6 itu sudah bisa mendaftar. Namun ketidakuntungannya atau sisi negatifnya adalah teman-teman harus mendapatkan 1 tahun kuliah bahasa seperti itu. Jadi terserah teman-teman apakah teman-teman pengen belajar bahasa Inggrisnya ditingkatkan sehingga nanti bisa kuliah ke negara yang teman-teman nggak harus menggunakan bahasa asing lain, atau teman-teman tidak mengutamakan bahasa Inggris tapi nanti sampai di negara tujuan teman-teman bisa belajar bahasanya seperti itu. Karena sekarang gue juga walaupun gue bahasa Inggrisnya bisa dikatakan sudah advance, tapi sekarang karena gue tidak menguasai bahasa Korea dan juga gue memilih negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi gue harus mendapatkan kursus bahasa Korea selama 1 tahun seperti itu. Nah, yang kedua adalah tips untuk memilih beasiswa. Untuk teman-teman semua, banyak banget yang bilang daftar aja ke semua beasiswa, siapa tahu ada yang lolos kayak gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau teman-teman tidak punya fokus ke negara tujuan atau beasiswa tujuan, teman-teman juga nantinya akan kewalahan pada saat teman-teman mendapatkan beasiswa karena teman-teman tidak punya
tujuan yang khusus atau tujuan yang benar-benar spesifik seperti itu. Contohnya, teman-teman mendaftarkan beasiswa di banyak negara, tiba-tiba dapat ke negara yang teman-teman merasa bahwa oh ya udahlah pergi aja kayak gitu. Nantinya di sana teman-teman merasa menyesal karena teman-teman tidak, for example, tidak menyukai culture-nya atau tidak cocok dengan makanannya dan lain-lain atau bahasanya orang-orangnya seperti itu kan. Contohnya kayak gue, sampai sekarang gue walaupun banyak yang bilang kalau pergi ke Amerika itu sangat worth it, tapi gue merasa gue nggak cocok tinggal di Amerika karena mindset gue nggak bisa masuk ke mindsetnya orang-orang Amerika seperti itu. Karena gue merasa nanti pada saat gue kalau nantinya semisal gue lolos dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika atau beasiswa dari negara Indonesia untuk ke Amerika, gue merasa bahwa gue akan struggling di sana, baik dari culture-nya ataupun nanti dengan perspektif gue pribadi seperti itu. Makanya kemarin S2 gue pilih ke Eropa karena gue merasa gue pengen banget ke luar negeri, tapi culture-nya yang lebih enak itu adalah culture European culture dibanding dengan American culture seperti itu. So, pilihlah beasiswa yang teman-teman merasa mau dan mampu kayak gitu. Terus yang ketiga adalah pemilihan dari beasiswa yang teman-teman daftarkan. Cari tahu apa sebenarnya motivasi dari pemberi beasiswa tersebut, karena dari setiap beasiswa mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda. Contohnya LPDP, mereka lebih meningkatkan kepada leadership atau kepemimpinan. Untuk yang Polandia dan juga Korea Selatan sekarang yang gue dapatkan, itu mereka lebih ke arah bilateral cooperation atau cultural exchange. Jadi mereka lebih mengutamakan gimana orang-orang datang ke Korea Selatan itu untuk merasakan perbedaan budaya dan juga mereka bisa promosi kebudayaan kayak gitu. Selain itu ada juga beberapa beasiswa yang mengutamakan science. Jadi kalau teman-teman misalnya kuliah di humanistic atau language atau semacam di luar science, teman-teman tentu nggak bisa daftar ke beasiswa yang khusus untuk sains seperti itu. Jadi kenali dan pahami apa yang pemberi beasiswa inginkan, dan juga itu akan mempermudah kita untuk bisa tahu di motivation letternya. Contohnya kalau seandainya gue sekarang daftar ke Korea Selatan tapi gue lebih mengutamakan kepemimpinan gue lebih menonjolkan apa yang pernah gue lakukan seperti itu tanpa memberikan sedikit sentuhan kepada cultural exchange, tentu motivation letter gue tidak akan lebih worth it daripada teman-teman yang mengutamakan cultural exchange. Walaupun untuk motivation letternya itu merupakan salah satu parameter aja, karena banyak banget parameter dari pemberi beasiswa seperti itu. Tapi untuk meningkatkan chance harus pahami dulu apa yang pemberi beasiswa inginkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya, apabila teman-teman sudah tahu beasiswa yang teman-teman pengen dan juga teman-teman sudah tahu apa yang pemberi beasiswa pengen, tentu selanjutnya adalah teman-teman harus tahu jurusan apa yang teman-teman pengen dan di mana kayak gitu. Banyak yang memilih jurusan dan juga universitas berdasarkan ranking. Bagus tentu, karena kalau kita kuliah di salah satu universitas ternama dan juga jurusannya jurusan yang sangat banyak orang yang bilang wow seperti itu, tentu akan menjadi kepuasan tersendiri. Tapi balik lagi, kalau teman-teman merasa hanya untuk pamer dan juga teman-teman merasa bahwa gue hebat nih, gue bisa masuk sini, nanti teman-teman susah untuk keluarnya. Walaupun mudah masuknya, tapi keluarnya akan susah seperti itu. Gue sekarang belum kuliah sih, tapi mudah-mudahan gue nggak merasa kesusahan untuk nanti keluar seperti itu. Karena pada saat gue di S2 dulu banyak yang nggak selesai seperti itu. Mereka merasa bahwa oh ya udahlah, gue pengen daftar ke sini, universitasnya universitas bagus, tiba-tiba pindah seperti itu. Jadi lebih baik berusaha di awal, tapi nanti pada saat kuliahnya tidak mengalami kesusahan yang sangat seperti itu ya. Gue juga amit-amit mudah-mudahan gak mengalami kesulitan seperti itu. Kita kuliah di luar negeri itu aja udah merupakan suatu keberuntungan seperti itu. Jadi kuliah dimanapun, kalau seandainya kita punya motivasi yang kuat untuk menjadi lebih baik, tentu akan menjadi lebih baik. Untuk pemilihan jurusan dan universitas, tentu cari yang kira-kira membuat teman-teman nyaman. Gak apa-apa kuliah di yang medium level, karena
adaptasinya akan lebih mudah dan juga teman-teman nggak cepat stres. Contohnya gue pilih Postek, gue bisa aja pilih KAIS. KAIS adalah salah satu universitas nomor 1 di jurusan nuklir kayak gitu. Tapi kenapa gue nggak pilih? Karena gue merasa kalau nanti gue masuk di KAIS, gue akan susah keluarnya, gue akan stres gitu. Jadi gue pilih Postek. Postek itu satu level di bawah KAIS untuk nuklir kayak gitu. Jadi gue nggak merasa bahwa oh gue dapat di universitas yang nggak bagus nih, gue nggak bagus nantinya. Gue nggak merasa seperti itu. Gue merasa bahwa dimanapun gue ditempatkan, kalau seandainya gue ingin menjadi pribadi yang lebih baik, gue bisa jadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya tips yang sangat penting adalah teman-teman harus tahu deadline dari pendaftaran beasiswa tersebut. Contohnya di beasiswa Korea Selatan ini, untuk aplikasi dokumennya, submit dan kirim-kirim semuanya ke baik embassy ataupun universitas, mereka hanya kasih tenggang waktu 1 bulan. Jadi kalau teman-teman lewat dari deadline tersebut, tentu teman-teman nggak bisa lolos ke beasiswanya kayak gitu. Jadi mereka nggak bakal punya waktu untuk kasih kesempatan ke teman-teman yang nggak tahu deadline. Maksudnya nggak bisa tepat deadline-nya seperti itu. Dan yang terakhir adalah gimana teman-teman bisa mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Balik lagi ke tadi yang pertama, teman-teman nggak punya kepercayaan diri bahwa teman-teman mumpuni di bahasa Inggris. Dari sekarang dipersiapkan selama 1 tahun. Nanti pada saat sudah mau daftar, teman-teman bisa langsung daftar seperti itu. Jadi persiapkan dokumen dari awal. Recommendation letternya itu menjadi lebih penting juga kalau sudah disiapkan dari awal. Jadi semuanya akan lebih mudah. Jangan mepet-mepet waktu. Oke? So itu aja dari gue. Kalau teman-teman pengen nanya tentang apa yang teman-teman pengen tahu dari kuliah di luar negeri ala gue, jangan lupa komen dan juga share ya untuk teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri seperti itu. So stay tune dengan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe lagi. Oke, see you, bye bye, and then good luck untuk beasiswanya.